Contoh, Allah memberitahu di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran, di dalam Taurat, dalam Injil. Itu Quran memberitahu. Orang Islam sendiri banyak yang tidak tahu. Orang Islam ya, suatu ketika sakit. Orang itu kalau sakit harus berusaha berobat supaya sembuh kan gitu ya. Nah, tapi nek sakit hatinya, obatnya nopo? Nah, kan ada diterjemahkan dalam nyanyian kan gitu tuh. Tombo ati. Lho, nek atine lara tambah nono. Apa tombone? Maca Quran. Angen-angenen sak maknane. Orang Islam itu banyak yang baca Quran, cepet khatam tapi gak ngerti. Di sini salah satu kelemahan kita. Contohnya saja, kita ini setiap kali akan melakukan kebaikan diperintah untuk mengucapkan basmalah. Didahului dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niki Ibu, Bapak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu bahasa Arab diterjemahkan bahasa karepe napa niku? Ya kan gitu ya. Karepe apa? Kan gitu ya. Nah, supaya pekerjaan yang kita lakukan ini sambung dengan Allah. Juga mempunyai arti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita juga minta pertolongan kepada Allah. Contoh, meja berat atau barang yang berat diangkat beberapa orang. Orang dulu mengangkat barang dengan beberapa orang biasanya ngomong, ayo, holopes. Pernah dengar? Apa iku karepe? Gak ono tuntunan ngono iku. Maka ketika kita mengangkat barang yang berat itu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, itulah diantara makna basmalah. Tapi orang kadang-kadang karena tidak ngerti maksud basmalah tadi, bapak-bapak biasanya ibu-ibu ndak akan berangkat jagongan di kampung. Biasanya ono main. Bismillah, mudah-mudahan menang. Loh ya kan. Atau tukang copet yang lebih gampang lagi. Keluar dari rumah nyopet. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Loh ini nggak beres. Bisa muni bismillah tapi gak ngerti maksudnya. Setelah beroperasi dapat HP, dapat ini. Loh, teman-teman, alhamdulillah, segala puji ya. Maksudnya setelahnya kita melakukan pekerjaan yang baik. Karena bismillah itu perintah dari Allah. Setiap kali kita akan melakukan perbuatan yang baik. Begitu kita selesai melakukan pekerjaan yang baik, ucapkan hamdalah. Ini saja umat Islam banyak yang tidak paham ya, kelemahan umat Islam ya. Makanya Profesor Quraish Shihab pernah ngeritik kita dan kritiknya itu bagus. Umat Islam Indonesia itu kualitasnya baru membunyikan Al-Quran, dibunyikan, dibaca, tapi belum membumikan Al-Quran, belum diamalkan. Itu kritik bagus. Kritik bagus itu. Artinya apa? Ayo kita umat Islam itu baca, paham, lalu diamalkan. Kalau kita umat Islam tidak mengamalkan isi Al-Quran, nanti diolokkan oleh Allah itu. Seperti orang yang diberi Taurat tidak diamalkan Taurat itu, maka Allah katakan seperti keledai. Ayatnya kan sudah tempoh hari ya. Masih ingat surat berapa, ayat berapa? Surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat 5. Itulah Allah mengolokkan orang-orang yang diberikan kitab Taurat yang mestinya harus diamalkan tetapi tidak diamalkan. 62 surat Al-Jumu'ah ayat 5.
sangat buruk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Disebut mendustakan ya Pak? Ya. Jadi kalimat yang ini mengenai kita loh. Siapa saja mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya mendustakan itu diberitahu oleh Allah dengan firman-firmannya, tidak mau percaya. Mendustakan, Allah dianggap bohong. Nah, contoh Allah memberitahu di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran, di dalam Taurat, dalam Injil. Itu Quran memberitahu. Orang Islam sendiri banyak yang tidak tahu bahwa berdasar Al-Quran Allah memberitahu Muhammad itu ada di dalam Taurat, Muhammad ada dalam Injil. Ini Quran yang ngomong. Tapi orang-orang Islam, iya tah, mosok Muhammad itu ono nang Taurat. Nah, Quran, saya sering menyampaikan ya, satu ayat saja dari Al-Quran diingkari, didustakan, ancamannya berat itu. Oleh karena itu, apapun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sadaqallahul azim, maha benar ayat Allah. Tidak ada ayat yang tidak benar. Tidak ada firman Allah, tidak ada ucapan Allah yang tidak benar. Jangan sampai kita seperti orang diberi Taurat. Diberi Taurat untuk mengamalkan, tapi tidak mengamalkan. Kita diberi kitab nopo? Orang Islam. Kalau Al-Quran tidak kita amalkan, ya sama. Walaupun ini untuk orang-orang Bani Israel, tapi karena ini isi dari Al-Quran, maka juga termasuk kita. Orang diberi Taurat, disuruh mengamalkan, tidak diamalkan, seperti keledai. Orang Islam diberi Al-Quran, tidak diamalkan, ya seperti. Jangan kita kena ayat seperti keledai. Maka kembali lagi, seluruh isi Al-Quran, seluruh firman Allah adalah benar. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam.